khiến bạn ngỡ ngàng bật ngửa này. U17 Indonesia quật ngã U17 Hàn Quốc. Không như Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo nằm ở bảng đấu khá dễ chịu khi chung mâm với những Hàn Quốc, Afghanistan và Yemen. Thế nhưng khổ nỗi vừa ra ngõ đã gặp ngay núi. Thử thách đầu tiên mà U17 Indonesia phải đối diện là U17 Hàn Quốc, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tak mau percaya, media Vietnam heran timnas Indonesia U17 bisa kalahkan Korea Selatan. AFC soal timnas Indonesia U17 gebuk Korea, didominasi, tapi mereka menang. Tak mau percaya, media Vietnam heran timnas Indonesia U17 bisa kalahkan Korea Selatan. Media Vietnam, Soha, VN, terkejut dengan kemenangan timnas Indonesia U17 atas timnas Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada ajang Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 kini seakan sudah memiliki satu kaki menuju putaran final Piala Dunia U17 2025. Laga yang berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat malam, 4 April 2025 WIB ini, mencatatkan gol tunggal kemenangan oleh Evandra Florasta pada menit 91. Seperti yang sering terjadi, media Vietnam tak luput dari mengamati perjalanan timnas Indonesia. Kali ini, Soha, VN tidak bisa menyembunyikan rasa kagum dan terkejut mereka atas kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan. Mereka menilai Indonesia berhasil menumbangkan lawan yang jauh lebih difavoritkan, yaitu Korea Selatan, yang sering dianggap sebagai tim kuat di level Asia. Dalam artikel yang dirilis pada Sabtu, 5 April 2025, Soha, VN menulis, kemenangan mengagetkan lawan Korea Selatan, Indonesia melangkahkan satu kaki ke Piala Dunia. Mereka tampak sangat terkesan dengan pencapaian luar biasa yang diraih timnas Indonesia U17 di ajang tersebut. Soha, VN melanjutkan, dengan kemenangan melawan Korea Selatan, timnas Indonesia U17 kini berada di posisi yang sangat menguntungkan dengan 2 laga tersisa. Indonesia dianggap sudah menyingkirkan salah satu lawan tersulit mereka di babak penyisihan grup C. Kini, mereka hanya perlu menghadapi timnas Yaman U17 pada 7 April 2025 dan timnas Afghanistan U17 pada 11 April 2025. Bagi media Vietnam, Yaman dan Afghanistan diyakini tidak akan menjadi hambatan besar bagi langkah Indonesia untuk melaju lebih jauh. Dengan kemenangan mengejutkan itu, Indonesia U17 sudah menyisihkan lawan tersulit, tulis Soha, VN. Tim muda dari negara kepulauan itu memiliki kesempatan besar untuk melaju, memegang keuntungan luar biasa sebelum menghadapi Yaman dan Afghanistan, tambah artikel tersebut. Setelah kemenangan ini, Indonesia kini semakin dekat untuk mencapai perempat final Piala Asia U17 2025. Dengan 2 laga tersisa melawan Yaman dan Afghanistan, 1 kemenangan sudah cukup untuk memastikan Indonesia melaju ke perempat final. Lebih penting lagi, hal ini juga akan mengamankan tiket mereka untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Chili. Saat ini, Indonesia sudah memegang keunggulan head-to-head atas Korea Selatan, memberikan mereka kepercayaan diri yang lebih tinggi menjelang pertandingan sisa. 2 tim teratas dari setiap grup Piala Asia U17 akan lolos langsung ke Piala Dunia U17, dan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih tiket tersebut. Dengan kemenangan yang mengejutkan ini, langkah timnas Indonesia U17 menuju sejarah besar semakin terang. Mereka kini tak hanya meraih hasil luar biasa, tetapi juga menambah kebanggaan bagi sepak bola Indonesia yang makin dikenal di pentas Asia. AFC soal timnas Indonesia U17 gebuk Korea, didominasi, tapi mereka menang.
Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan dramatis atas Korea Selatan dalam laga pertama fase grup Piala Asia U17 2025, Jumat 4 April. Menghadapi tim junior Taeguk Warriors, Timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan gelombang serangan sejak menit pertama. Salah satu tim unggulan itu berkali-kali mengancam gawang yang dikawal Daffa Al-Ghasemi. Namun penyelesaian akhir Korea Selatan selalu gagal membuat bola bersarang di gawang. Sepakan dan sundulan anak asuh bek Taegi itu kebanyakan melebar dari gawang. Mengutip catatan statistik AFC, Korea melepaskan 21 tembakan dengan perincian 12 melebar, 6 di blok, dan hanya 3 yang mengarah ke gawang. Sementara Timnas Indonesia U17 hanya melakukan 5 tembakan, dengan perincian 2 meleset, 1 di blok, 2 mengarah ke gawang yang salah satunya berbuah gol. Dalam rilis yang dikeluarkan AFC soal laga Indonesia versus Korea Selatan, disebutkan dominasi tim lawan yang tidak berarti. Evandra Florasta begitu senang bisa mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 Arab Saudi pada Jumat. Indonesia didominasi oleh tim asal Asia Timur dalam pertandingan pembuka grup C, tetapi bisa mengamankan kemenangan pada menit kedua tambahan waktu saat gelandang 16 tahun menjaringkan bola dari rebound penalti yang gagal, tulis AFC. Dalam laporan lain, AFC juga menyebutkan soal kegagalan Korea mencetak gol dihukum oleh penyelesaian akhir Timnas Indonesia U17. Kegagalan tim asal Asia Timur untuk mengonversi dominasi menjadi gol harus dibayar mahal saat Indonesia mendapat penalti menyusul handball Kim Ji-seong ketik pertandingan memasuki waktu tambahan, tulis AFC. Kemenangan tipis atas Korea Selatan menjadi hasil besar bagi Timnas Indonesia U17, namun tugas I Putu Panji dan kawan-kawan belum usai, karena setidaknya masih harus menjalani 2 laga fase grup melawan Yaman, 7-4, dan Afghanistan, 10-4. Nova menyebut ada faktor keberuntungan di balik kemenangan Timnas Indonesia U17 yang berupaya keras dalam laga melawan Korea Selatan. Korea Selatan bermain sangat baik dan kami beruntung mendapat penalti. Kami menggunakan tim utama hari ini tetapi tetap pertandingan begitu sulit, ucap Nova dikutip dari situs resmi AFC, Sabtu, 5 April 2025. Florasta bermain bagus hari ini, tetapi selain itu juga para pemain lainnya bermain memberi semua yang mereka miliki. Saya senang dengan cara kami bermain, kata mantan pemain Timnas Indonesia itu melanjutkan. Adapun kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 duduk di posisi 2 klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Perolehan poin Indonesia sama seperti Yaman U17 yang ada di puncak.